Sekali lagi kusampaikan sama Musakur, kau bukan buya, tapi buaya. Menerima cacian seperti itu, dan sering. Bukan itu saja, saya bukan marah ya, tapi saya mencoba untuk berintrospeksi. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan memberi support terkait dengan perkembangan channel ini. Terima kasih bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Teman-teman, usai viral Kiai Haji Buya Syakur, di mana ada oknum-oknum tertentu atau kelompok tertentu yang tidak sepaham terkait dengan ceramah-ceramah beliau yang ada di media sosial, dan bahkan kelompok tertentu melakukan sesuatu hal yang kurang tepat. Mereka menjelek-jelekan nama Kiai Haji Buya Syakur di media sosial. Menurut saya mereka ini tidak punya etika terkait dengan berkata-kata. Ya, ada seorang mak-mak yang lancang dan lantang ia mendiskreditkan nama Pak Kiai Haji Buya Syakur. Ia bahkan yang mengatakan Buya Syakur adalah bukan buya tetapi buaya. Wah, ini sungguh perkataan yang tidak memiliki etika sama sekali di dalam berkata-kata, saudara. Nah, oleh sebab itu akhirnya Kiai Haji Buya Syakur menjawab tuntas dan dengan hati yang lemah lembut. Ya, saya lihat beliau ini ketika ia menjawab orang-orang atau oknum-oknum ini seperti orang Kristen, ya, sekalipun dicaci maki, dilecehkan, direndahkan, bahkan dijelek-jelekan namanya. Pak Kiai Haji Buya Syakur ini sungguh luar biasa. Ia berkata, saya tidak pernah tersinggung dengan hal itu. Ini salah satu tokoh agama yang sungguh luar biasa, saudara, di mana beliau ini ketika berceramah ia memberikan edukasi atau pengetahuan yang orang lain tidak pernah kemukakan. Oleh sebab itu, seperti apa klarifikasi Kiai Haji Buya Syakur terkait dengan orang-orang yang menjelek-jelekan namanya di media sosial? Inilah dia videonya berikut ini. Menamakan dirinya Islam, tapi dia adalah seorang penjahat. Tak tahu adat, kurang ajar, biadab kau Syakur. Kau bukan buaya, tapi kau buaya. Sekali lagi kusampaikan sama Musakur, kau bukan buya, tapi buaya. Isi ceramah kau tidak mengarah kepada umat Islam. Kau diundang atas nama apa? Siapa kau? Apa kau orang Islam? Kalau orang Islam tidak seperti itu isi ceramahnya. Berarti dia tahu sejarah Islam. Ini salah besar Polri mengundang dia. Dan kalau ini Menteri Agama juga, maksudnya apa mengasihi dia sebagai buya? Pemecah belah bangsa. Pemecah belah bangsa. Agama orang dihina. Saya tidak percaya dia Islam. Dia adalah bajingan sebagai buya, padahal buaya. Mantap. Allahu Akbar. Saya hanya berkesimpulan, jika benar yang kau sampaikan itu, saya tantang kau. Saya tantang kau. Kami TPUA siap melakukan gugatan di mana saja kau berada. Tapi mungkin ada satu lagi, kau bukan orang waras. Kalau orang waras tidak begini. Atau kau bukan orang Islam, kau bajingan yang berkedok ustaz. Saya tidak sepakat memanggil buya. Jijik saya mendengar kau panggil buya. Jijik sekali kalau kau dipanggil orang buya atau kiai. Terang-terang saya jawab di sini. Saya menganggap hari ini kau penista agama. Jika kau tidak minta maaf atau dicek kewarasanmu, kau tidak waras. Seorang buya tidak pernah mengujar kebencian, memberikan statement yang sejuk, memberikan hal-hal yang baik. Kami siap menggadaikan nyawa untuk berperang dengan kau. Bajingan kau, enak kau menghina agama kami. Nah, kami minta kepada Polri yang terhormat, Polri yang terhormat, mungkin Anda tidak salah karena sudah mengundang rekomendasi dari Menteri Agama.
Tapi dalam hal ini, tolong, apa yang terjadi dalam acara memperingati hari kebesaran Islam, itu Anda sudah salah undang. Malah menghina Islam. Malah menghina Islam. Tapi kita apresiasi buat Polri mengadakan hari besar Islam. Karena Polri juga banyak orang Islam. Namun, jika ada plesetan seperti ini, jangan diam dong. Penyelenggara harus tahu. Sebagai Polri yang penyelenggara, tolong kawal mereka. Ini Sakur ini suruh minta maaf dan menjelaskan apa maksudnya, kami nggak ngerti. Maksudnya apa sih? Dia ngomong berapi-api seperti orang tak waras bahasanya. Itu saya nggak suka bahasa yang 14 item itu. Kau duduk bersama dengan kita, jelaskan maksud kau. Kita harus tahu. Sebagai Polri yang penyelenggara, tolong kawal mereka. Ini Sakur ini suruh minta maaf dan menjelaskan apa maksudnya, kami nggak ngerti. Maksudnya apa sih? Dia ngomong berapi-api seperti orang tak waras bahasanya. Itu saya nggak suka bahasa yang 14 item itu. Kau duduk bersama dengan kita, jelaskan maksud kau. Jadi itu mungkin saya benar-benar marah dan saya benar-benar jijik melihat dia Sakur. Maaf, buaya Sakur. Ini saya benar. Kalau ada orang menghina, nggak tahu diri dia. Siapa kau? Sementara dia yang mencabut nyawa kau. Bertahu kau kebesaran Allah itu seperti apa? Lahir dari mana kau? Asal kau dari mana? Mengaku Islam, tapi biadab kau. Oke, terima kasih. Tantang kau. Ya baik saudara-saudara sekalian, sangat jelas bagaimana bibir emak-emak ini sambil tersumbing-sumbing menyebut Kiai Haji Buya Syakur seorang biadab, seorang yang kurang ngajar dan buaya, bukan buya. Saya menerima cacian seperti itu dan sering. Bukan itu saja, saya bukan marah ya, tapi saya mencoba untuk berintrospeksi apa kesalahan yang pernah saya lakukan kepada Tuhan saya. Barangkali ada kesalahan yang saya lakukan sehingga saya kena pemarahan dari Tuhan. Marahnya Tuhan saya melalui mulut orang itu. Jadi saya tidak berharap andaikan Tuhanku marah kepadaku dengan suaranya sebagai Tuhan, mungkin aku menjadi debu kosmis lagi. Untung saja marah-marahnya melalui mulut orang seperti itu. Iya, yang penting segera saya harus memperbaiki diri. Barangkali saya punya kesalahan. Ya, semoga Allah mengampuni mereka. Alasannya apa? Karena aku sudah memaafkannya. Selesai. Selalu menghimbau kepada saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia, khususnya sesama umat Islam, untuk stop, berhenti. Yuk kita damai, nggak usah bertengkar, berebut sorga dan sebagainya. Itu hak prerogatif Tuhan. Biarkan Allah yang menentukan. Yuk kita bergandeng tangan, bersahabat, bermesra. Ya, saling mengasihi, jangan pernah bertengkar, sehingga saya tidak mungkin terpancing untuk masuk dalam pertengkaran dengan siapapun. Jadi ketika saya mengatakan Islam tidak sempurna, ada sebagian orang yang merasanya saya menghina Islam. Imam Syafi'i sendiri hasil ijtihad di Irak, begitu dia pindah ke Mesir, dirubah lagi, ada menjadi kaul qadim dan kaul jadid. Pendapat dirubah karena melihat suasana masyarakatnya berbeda. Ini lagi nggak benar dong. Jadi artinya apakah menurut Anda sudah sempurna Islam itu membolehkan anak laki perempuan di bawah umur dikawinkan, membolehkan perempuan dipaksa kawin, diberi kewenangan laki-laki sewenang-wenang menceraikan istrinya? Apakah itu kesempurnaan yang kau maksudkan? Dan kita boleh beli budak perempuan di pasar untuk kau tiduri seenak kamu, lalu tukar tambah dengan teman-teman kamu. Apa semacam itu yang kau maksudkan sempurna? Nah, ini menjadi persoalannya. Kalau Anda yang sempurna, tolong jelaskan seperti apa kesempurnaannya.
Sudah. Dan yang lucu lagi, perempuannya sendiri, mohon maaf ibu sekalian, dengan muka tertutup, pakai cadar, dengan menggendong seorang anak yang bapaknya nggak pulang-pulang, dicarikan oleh suaminya, dan tidak diberi nafkah, tidak punya keterampilan apapun karena dia tidak sekolahnya tidak tinggi. Tidak boleh jadi bupati, tidak boleh jadi gubernur karena rijalul qawwamuna 'alan nisa. Perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Iya kan? Dengan bangganya perempuan tadi mengatakan, aku bangga sebagai muslimah karena dalam Islam perempuan sangat dimuliakan. Lah, ya kalau begitu ya silakan. Itu sifatnya adalah subjektivitas Anda. Kalau Anda merasa bahagia, dimuliakan oleh Tuhanmu, kawinnya dipaksa, dalam usia masih kecil sekali, kemudian dicerai suaminya, dan kamu merasa dimuliakan, ya silahkan, itu nggak ada urusan. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi artinya ini satu hal yang perlu kita bicarakan serius. Yuk, jadi kalau ada orang tidak sependapat dengan pikiran saya, kalau memang tujuannya mencari kebenaran, datanglah baik-baik ke sini, dan saya hormati. Kalau perlu transportnya saya tanggung semuanya. Kita dialog di sini terbuka, direkam di sini semua. Iya kan, untuk pembelajaran umat. Iya. Dan nanti di sini bukan mencari menang, mencari kalah. Kita mencari kebenaran. Andai kan Anda punya argumentasi yang kokoh, saya pasti akan menerima. Itulah dia video Kiai Haji Buya Syakur, di mana di awal video tersebut ada mak-mak yang kata-katanya sungguh-sungguh tidak memiliki etika dan sungguh sangat kurang tepat, saudara. Ya, dan oleh sebab itu, lalu bagaimana tanggapan Kiai Haji Buya Syakur untuk menghadapi oknum ini? Wow, sungguh sangat luar biasa Kiai Haji Buya Syakur untuk memberi tanggapan terhadap orang-orang semacam ini. Dan terlihat tanggapan Kiai Haji Buya Syakur adalah merupakan tanggapan yang memiliki kasih dan rendah hati, saudara. Ya, seperti orang-orang Kristen, betul. Saya salut kepada Kiai Haji Buya Syakur ini, ya. Sekalipun dicaci maki, dihina, dilecehkan, tetapi ia berkata, saya tidak tersinggung. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Buya Syakur yang sungguh adem sekali. Ya, yang pertama, ketika Kiai Haji Buya Syakur beliau menerima caci makian seperti mulut mak-mak tadi di awal video tersebut, Kiai Haji Buya Syakur ia berkata, saya tidak marah, saudara. Wow, sungguh luar biasa, saudara. Ya, malah Kiai Haji Buya Syakur mengatakan, dan melalui hal itu saya mengintrospeksi diri. Wow, ini sungguh pernyataan yang sungguh memiliki konsep yang benar dan worldview yang benar terhadap atau terkait dengan menanggapi sesuatu. Ya, ia berkata mengintrospeksi diri. Ya, ini sungguh jawaban yang sungguh rendah hati, saudara. Dengan kata lain, melalui peristiwa itu, Kiai Haji Buya Syakur mengoreksi dan memperbaharui diri, bukan melakukan perlawanan, bukan membalas dengan caci makian, tetapi Kiai Haji Buya Syakur mengatakan mengoreksi dan memperbaharui diri. Saya pikir ini juga perlu terhadap orang Kristen. Kalau ada orang yang mencaci, menghina, melecehkan kita, bahkan menghina sesembahan kita, yaitu Yesus Kristus, kita tidak perlu marah-marah, kita tidak perlu membalas dengan ucapan yang tidak baik. Dan sungguh saya sangat setuju dengan hal ini. Yang kedua, ya,
orang-orang yang mencaci maki beliau, Kiai Haji Buya Syakur mengatakan, ia tidak membalas, ia tidak membalas, yang ia lakukan adalah mengampuni dan mendoakan. Wow, sungguh pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang ada tertulis di Alkitab, saudara. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Kata Yesus di sana, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu." Sama seperti pernyataan Ustadz atau Kiai Haji Buya Syakur ini, sekalipun orang-orang melecehkan, mencaci maki, bahkan merendahkan dia, ia berkata yang dia lakukan hanya mengampuni dan berdoa bagi mereka. Wow, ini sangat sejalan dan selaras dengan apa yang dikatakan Alkitab, saudara. Dan yang ketiga, Kiai Haji Buya Syakur mengatakan kalau ada yang tidak setuju terkait dengan gagasan atau ceramah-ceramahnya, Kiai Haji Buya Syakur meminta untuk datang di tempatnya dengan tujuan berdialog. Wow, sungguh ini satu ajakan yang baik, yang penuh tanggung jawab. Bahkan ia mengatakan kalau ada, jadi di sana duduk bersama dan diskusi bersama. Kiai Haji Buya Syakur mengatakan bahwa kalau kita duduk bersama dan diskusi bersama bukan mencari menang-menangkan, namun demi kebangkitan agamanya. Itu menurut mereka. Sebenarnya kalau Pak Egy Sujana dan teman-temannya adalah sebuah tantangan untuk dia datang di tempatnya Kiai Haji Buya Syakur. Bahkan Pak Kiai Haji Buya Syakur itu akan memberikan transportasi dengan tujuan berdiskusi, berdialog. Demikian video saya kali ini, saudara. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.